Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kelima ya. Pada materi kelima ini dengan tema tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia. Baik, adapun yang menjadi latar belakang adalah pengembangan filsafat Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek internal maupun eksternal. Meskipun Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, implementasinya dalam pendidikan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia. Yang pertama, pemahaman yang beragam terhadap Pancasila. Globalisasi membawa nilai-nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan Pancasila. Budaya asing yang masuk melalui media digital dapat mempengaruhi pemikiran generasi muda dan membuat mereka kehilangan identitas kebangsaan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya antara lain yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan berbasis teknologi untuk menghadapi tantangan global. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya identitas nasional melalui kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, globalisasi dan tantangan modernisasi. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini disebabkan oleh antara lain yang pertama, interpretasi yang berbeda terhadap sila-sila Pancasila yang kadang disesuaikan dengan kepentingan kelompok tertentu. Yang kedua, minimnya literasi masyarakat termasuk pendidik tentang makna filosofis Pancasila yang secara mendalam. Kemudian yang berikutnya, ketidakkonsistenan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Kemudian berikutnya mengenai kesenjangan antara teori dan praktik. Meski Pancasila telah dijadikan landasan dalam kurikulum nasional, penerapannya seringkali hanya bersifat teoritis. Banyak pendidik yang mengajarkan Pancasila sebagai materi hafalan tanpa mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Adapun solusi dari hal tersebut adalah mengembangkan metode pembelajaran yang berbasis pengalaman dan studi kasus untuk mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan masalah-masalah nyata di masyarakat. Kemudian, meningkatkan pelatihan bagi pendidik agar mereka mampu mengajarkan nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan yang adaptif dan relevan. Kemudian yang keempat, kurangnya komitmen dan keteladanan. Tantangan lain adalah kurangnya keteladanan dari pimpinan dan pendidik dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kemudian ketidaksesuaian antara teori yang diajarkan dengan praktik sehari-hari dapat mengurangi kepercayaan siswa terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila. Solusinya, memastikan bahwa pendidik dan pimpinan menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Solusi berikutnya, memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila dengan melibatkan semua pihak, termasuk keluarga dan masyarakat. Nah, yang kelima, kurikulum yang kurang kontekstual. Kurikulum pendidikan Pancasila seringkali dirancang secara generik tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal atau konteks spesifik daerah. Akibatnya, siswa kesulitan memahami relevansi Pancasila dalam kehidupan mereka. Solusinya, yang pertama, menyesuaikan kurikulum pendidikan Pancasila dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan proyek-proyek berbasis masyarakat seperti kegiatan gotong royong atau pelestarian lingkungan. Yang keenam, pengaruh politik dalam pendidikan. Pendidikan Pancasila seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik yang dapat mengaburkan esensi nilai-nilai Pancasila. Dalam beberapa kasus, pendidikan Pancasila digunakan sebagai alat propaganda politik oleh kelompok tertentu. Adapun solusinya adalah memisahkan pendidikan Pancasila dari kepentingan politik praktis sehingga nilai-nilai
dapat diterapkan secara universal dan objektif. Kemudian melibatkan akademisi dan praktisi pendidikan dalam menyusun kebijakan pendidikan Pancasila tanpa adanya intervensi politik. Kemudian yang ketujuh, rendahnya minat generasi muda. Generasi muda seringkali menganggap pendidikan Pancasila sebagai sesuatu yang membosankan dan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Kurangnya pendekatan yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran turut mempengaruhi kondisi ini. Solusinya yang pertama menggunakan media digital dan teknologi untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang menarik seperti melalui aplikasi, video animasi, atau gamifikasi. Kemudian mengintegrasikan pendidikan Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler yang interaktif seperti debat atau kegiatan sosial. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, tantangan dalam pengembangan filsafat pendidikan Pancasila mencakup aspek pemahaman, praktik, globalisasi, politik, dan relevansi dengan kehidupan siswa. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pendidik, pemerintah, dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, pendidikan Pancasila dapat menjadi sarana yang efektif untuk membantu generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Terima kasih.